Nah, mungkin bagi kalian masih bingung nih, loh kok bisa ya tadi golongan A gitu kan? Aku bakal kasih satu contoh lagi yang akan menunjukkan dan membuat kalian lebih paham gimana untuk menentukan golongan dan periode. Aku kasih satu unsur yaitu dia Sc. Nah, dia punya nomor atom 21. Nah, seperti biasa kita lakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu sebelum kita menentukan golongan dan periodenya. Nah, gimana cara melakukannya? Yuk kita lakukan bersama-sama. Nah, 21. Yang pertama, kulit pertama tuh pasti sudah harus full 2. Nggak mungkin kurang. Kalau misalnya yang kulit pertama kurang, ya nggak bisa lanjut ke kulit berikutnya gitu kan. Kita masukkan 2. Nah, setelah kita masukkan 2, berarti dari 21 kita kurangkan 2, sisanya berapa? 19. 19 kita masukkan lagi ke kulit yang kedua. Kulit yang kedua kan 8. Nah, ternyata masih cukup untuk dimasukkan 8. Berarti nanti dimasukkanlah 8. Sisanya berapa? Sisanya adalah 11. Nah, 11 untuk mau masuk ke kulit yang ketiga ternyata nggak cukup. Karena apa? Tadi di kulit yang ketiga itu dia harus 18. Nah, karena dia harus 18 maka kita ambil dari kulit yang kedua supaya tetap memenuhi. Kita ambil dari yang kulit yang kedua, maka kita masukkan 8. Maka di kulit ketiga kita ada 8 elektron. Nah, berarti sisanya berapa? 3. Nah, sisa 3 ini gimana? Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin bahwa kalau ada sisa elektron yang kurang dari 8, maka ya sudah langsung aja masukkan itu ke dalam kulit tersebut. Jadi udah dapat hasilnya. Nah, kita melakukan, sekarang kita bakal cari golongan dan periodenya. Untuk golongannya dia golongan 3. Terus dia golongan 3 apa? Sebelumnya angka 3 itu 8. Ternyata kalau sebelumnya angka 3 itu 8, dia adalah golongan B sesuai dengan tabel yang aku kasih tadi. Nah, berarti dia adalah golongan 3B. Terus, next, periodenya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Maka periodenya adalah periode 4. Oke? Nah, next aku bakal kasih lagi yang soal 1 nomor. Nah, aku punya soal yang mengatakan bahwa ion X3+ mempunyai 10 elektron. Berapakah nomor atom dari unsur X tersebut? Nah, kalau kayak gini, gimana cara cari nomor atomnya gitu kan? Apakah nomor atomnya bisa dibilang sama dengan elektronnya? Enggak. Kalau untuk kasus ini nggak bisa dibilang sama. Kenapa? Karena tadi syaratnya supaya bisa dibilang sama adalah elektron pada atom atau unsur netral, bukan yang punya ion atau punya muatan. Nah, kalau X3+ itu kan punya muatan, jadi nggak bisa kita anggap elektron sama dengan nomor atom. Jadi gimana? Kalau pada kasus soal ini, kita baca ulang ya. Ion X3+ mempunyai 10 elektron. Berapakah nomor atom unsur X? Nomor atom tetap bisa disamakan dengan jumlah proton. Berarti juga bisa disamakan dengan jumlah elektron dalam atom netral. Berarti kita perlu mencari jumlah elektron mula-mula. Kalau ion X3+, berarti kalau dia 13 artinya melepaskan 3 elektron. Nah, dalam kondisi dia melepaskan 3 elektron, dia sudah punya 10 elektron. Berarti kalau mula-mulanya berapa? Berarti kita harus masukkan 3 elektron yang udah dilepaskan tadi untuk masuk lagi. Jadi 13 elektron.
Jadi nomor atom dari unsur X adalah 13. Kayak gitu. Gampang kan? Next, kita bakal belajar yang cara kedua. Cara kedua itu namanya cara subkulit. Nah, kalau cara subkulit ya berarti kita melakukan konfigurasi elektron dengan subkulitnya. Nah, subkulit di elektron ini ada 4, S, P, D, F. Nah, kalau kalian lihat deretnya itu kayaknya panjang banget, ya kan? Terus kayaknya bikin kepala tuh kayak, aduh ini apa sih ngafalnya? Aku bakal kasih tips ke kalian gimana cara ngafalinnya. Soalnya kalau sepanjang ini kalau mau dihafalin itu ya susah gitu kan. Lebih baik kita cari cara gimana kita bisa menghafalkannya dengan mudah, tapi bisa mancep di otak itu lama banget gitu kan. Nah, kita lihat ya deretnya ya. Kalau kita lihat dengan teliti, ini deretnya itu berulang dan kita nggak perlu susah-susah ngafalin karena ini tuh berulang. Kita coba lihat ini S ya kan. Terus ini ada satu deret berulang SP SP. Terus ada lagi SDP SDP. Terus ada lagi SFDP SFDP. Nah, itu kan berulang. Jadi selalu melakukan pengulangan 2 kali. S SP SP ya kan? SDP SDP. SFDP SFDP. Jadi kita sebenarnya cuma ngafalin 3 bagian aja. SP, SDP sama SFDP. Mudah banget. Terus angkanya gimana? Kalau kalian lihat secara teliti juga, angkanya itu urut sebenarnya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh urut semua. Cuman memang harus kalian ingat bahwa subkulit D itu letaknya lebih dalam daripada subkulit S dan subkulit P. Jadi kalau kalian lihat di situ di subkulit D dia angkanya selalu lebih kecil 1 nomor. Jadi kalau misalnya S sama P-nya menduduki angka 4, maka D-nya 3. Kalau misalnya S sama P-nya itu 5, maka D-nya itu ada 4 gitu. Nah, terus F-nya gimana? F itu lebih dalam lagi daripada D. Maka itu di golongan F itu biasanya disebut sebagai golongan transisi dalam ya, karena letak subkulitnya itu lebih dalam lagi daripada D. Kalau D-nya itu turun 1 dari S dan P, kalau F itu turun 2 dari S dan P. Jadi kalau S dan P-nya itu 6, D-nya nanti 5, F-nya 4. Nah, terus angka di atasnya itu gimana? Yang kecil-kecil itu gampang. S itu pokoknya maksimum 2, maksimum loh ya. Berarti gak ada minimumnya. Jadi ya udah langsung tinggal masukin aja elektronnya. Terus untuk P maksimumnya 6. Untuk D maksimumnya 10. Untuk F maksimumnya 14. Nah, kalau kalian dengan cara ini pasti aku jamin kalian bakal hafal seumur hidup kalian. Karena kalian gak menghafal, maksudnya nggak kalian hafalin oh ini SSB SPSB, nggak perlu guys. Jadi kalian cuma perlu tahu pola-polanya. Setelah itu kalian lengkapi angka-angkanya sesuai dengan aturan yang tadi. Nah, terus gimana caranya buat untuk konfigurasinya? Konfigurasi elektronnya juga jauh lebih gampang. Kalau tadi aku ambil contohnya yang sama ya, 20 CA. 20 CA kalau kita konfigurasikan dengan kulit, dengan cara kulit itu kan butuh kita harus tahu itu maksimumnya berapa gitu kan. Kalau di sini nggak usah ya, tinggal masukkan aja. Yang dilihat itu angka di atasnya itu, bukan yang angka di sebelah sini. Angka di atasnya itu memang menandakan elektronnya. Jadi kalau ada 20 CA kita masukkan dulu 1S2. 1S2 kalau 1S2 berarti 20 masih kita butuh 18. Kita masukkan lagi 1S2, 2S2. Nah, total atasnya itu angka yang di atasnya itu totalnya kan 4. Nah, berarti sekarang kita masih butuh lagi karena
sisa elektronnya tadi berapa? 20 dikurangi 4 berarti ada 16 elektron lagi. Kita masukkan lagi, kita lanjutkan ke subkulit berikutnya 2p6. 2p6. Oh, berarti masih kurang 10 lagi. Nah, kita lanjutkan terus sampai kita menemukan 4s2. Nah, setelah kita menemukan 4s2, tetap sama. Kita harus melakukan golongan periode. Kita menentukan golongan dan periodenya itu berapa. Nah, kalau tadi golongan dan periode yang di cara pertama, cara kulit, itu kalian kan harus nyocok-nyocokin kan. Nah, kalau ini identifikasinya gampang. Pokoknya kalau berakhir dengan S atau P itu pasti golongan A. Kalau berakhir dengan D itu pasti golongan B. Dan kalau berakhir dengan F itu pasti golongan transisi dalam. Nah, ini kan berakhiran dengan S. Terus angka di atasnya berapa? 2. Ya udah tinggal disebutkan golongan 2A, periodenya diambil di angka sampingnya huruf itu, diambil angka yang terbesar. Nah, angka terbesar di sini adalah 4, maka CA tadi golongan 2A periode 4. Sama kan dengan konfigurasi kulit, cara kulit itu harus pasti sama. Kalau nggak sama ya berarti salah satunya ada yang salah. Nah, terus apakah ada aturan khusus? Ada, tapi sedikit. Cuman kalian identifikasinya tuh lebih mudah daripada untuk menggunakan cara kulit. Nah, kalau nanti kalian muncul P misalnya berakhir di 3S2 dan 3P5 gitu anggap saja ya. Berarti itu nanti dia adalah golongan 7A periode 3. Nah, kok bisa aku bilang golongan 7A padahal kan akhirannya P5 gitu kan. Nah, kalau P itu dia nggak bisa hidup tanpa S. Jadi P itu bakal selalu gandeng sama S. Kemanapun dia pergi dia bakal selalu gandeng. Maka elektron yang ada itu juga harus dijumlah. Nah, 2 tambah 5 itu 7. Maka dia golongan 7A periode 3. Nah, terus gimana kalau ada D-nya? 4S2, 3D10, 4P5 gitu ya. Ya, tetap sama golongan 7A periode 4. Nah, terus D-nya gimana? Seperti yang aku bilang tadi bahwa P itu lengketnya itu sama dengan S, nggak mau sama yang lain. Jadi ya udah itu sudah soulmate. S pokoknya sama P, walaupun dia di tengah-tengahnya ada D, ya nggak peduli, pokok S dengan P. Terus periodenya gimana? Ya sesuai yang aku bilang tadi bahwa periode itu diambil dari angka yang terbesar, yaitu periodenya 4. Nah, terus gimana kalau berakhirnya dengan D? Misal 4S2, 3D2 gitu, berarti D ini juga sama sebenarnya, sama dengan B. Kalau D itu juga nggak bisa hidup tanpa S gitu. Jadi nanti tetap perlu penjumlahan antara angka yang ada di D dan di S. Kalau tadi 4S2, 3D2, maka jumlah elektronnya atau golongannya adalah 4B. Nah, terus periodenya gimana? Tetap sesuai dengan aturan, kalian harus pakai angka yang terbesar. Walaupun terakhirnya 3D, tapi kalian harus cari angka yang terbesar, yaitu 4S. Jadi nanti periodenya tetap periode 4. Terus ada beberapa aturan yang harus kalian pahami, yaitu tentang konfigurasi setengah penuh. Konfigurasi setengah penuh itu kondisi kalau dia ada S2 D4 dan S2 D9. Kenapa kok ada istilah konfigurasi setengah penuh? Berarti pada kondisi tersebut elektron itu berada pada kondisi yang tidak stabil. Kalau nggak stabil artinya dia rawan untuk tereksitasi. Tereksitasi itu berpindah dari kulit yang dalam pindah ke kulit yang lebih luar, ataupun sebaliknya. Nah,
Itu kenapa di S2 D4 dan S2 D9 itu termasuk konfigurasi setengah penuh. Nah terus kalau konfigurasi setengah penuh harus gimana? Ya harus dipindah elektronnya, kan tadi aku bilang itu kondisinya nggak stabil. Kalau dia kondisinya nggak stabil, berarti dia harus mencari kestabilan. Gimana cara cari kestabilannya? S2 D4 akan secara otomatis dipindah atau diubah menjadi S1 D5. Begitu pula juga S2 D9 itu harus diubah menjadi S1 D10. Jangan sampai salah, karena kalau salah itu benar-benar fatal banget guys. Jadi agak hati-hati ya untuk ngerjain soal konfigurasi elektron ini. Nah, kali ini materi untuk konfigurasi elektron dan struktur atom sudah selesai. Apakah babnya sudah selesai? Belum, masih ada bilangan kuantum dan beberapa perhitungan lainnya. Nanti di next video aku bakal jelasin, dan aku juga mau ngingetin buat kalian yang punya soal-soal, misalnya kalian dapat tugas nih dari sekolah atau dapat PR dari sekolah, terus kalian udah kerja kelompok sama teman kalian, terus masih nggak tahu, masih bingung, kalian bisa langsung menanyakan ke aku. Caranya gimana? Kalian bisa langsung kirim foto soal kalian ke email aku. Email aku bakal aku tulis di description box. Kalian bisa email aku di situ. Nanti dikasih subjeknya #belajar-bareng-BK. Nah, kalau kalian sudah kirim soal ke aku, nanti aku bakal bahas di next video aku. Oke? Semangat belajar buat study from home ini, and bye.